Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat datang di kelas 8. Busias harap di kelas 8 ini kalian semakin semangat untuk belajar. Pada pembelajaran matematika, Busias akan mendampingi dan membimbing kalian di semester 1 dan semester 2. Pada semester 1 ini kalian akan belajar 5 bab. Bab yang pertama yaitu tentang pola bilangan, bab kedua tentang koordinat kartesius, bab yang ketiga tentang relasi dan fungsi, bab keempat tentang gradien dan persamaan garis lurus, dan bab kelima tentang sistem persamaan linear dua variabel. Dan pada pertemuan hari ini kalian belajar bab 1, yaitu mengenai pola bilangan. Dan pada pertemuan hari ini kalian terkhusus belajar mengenai menentukan suku selanjutnya pada pola bilangan dan juga konfigurasi objek. Disimak baik-baik videonya dan juga diperhatikan modulnya. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Wow, apa ini ya? Kelinci. Iya, itu kelinci. Nanti kamu bisa mengamati perkembangbiakan kelinci dengan pola bilangan. Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah: yang pertama, kalian harus dapat mengidentifikasi macam-macam barisan bilangan. Yang kedua, kalian harus dapat menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan. Dan yang ketiga, kalian harus dapat menentukan suku selanjutnya dari barisan konfigurasi objek. Pola bilangan adalah susunan bilangan yang pembentukannya mengikuti aturan tertentu. Contohnya, ada pola bilangan 2, 8, 14, 20, dan seterusnya. Bilangan 2 disebut sebagai suku atau pola atau barisan pertama. Kemudian 8 disebut sebagai suku atau pola atau barisan kedua. 14 disebut suku atau pola atau barisan ketiga, dan seterusnya. Sebelumnya, kalian harus tahu dahulu tentang macam-macam pola bilangan. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini membentuk gambar persegi, sehingga pada pola bilangan ini disebut dengan pola bilangan persegi. Jika kita amati, pada pola pertama atau gambar pertama terdiri dari satu lingkaran hitam, atau bisa dikatakan dengan 1 kali 1. Pada pola kedua, 2 kali 2, pola ketiga, 3 kali 3, dan pola keempat, 4 kali 4. Sehingga pada pola ke n dirumuskan dengan UN sama dengan n kuadrat. Pola berikutnya, gambar ini membentuk gambar persegi panjang, sehingga disebut pola bilangan persegi panjang. Jika kita amati, pada pola pertama merupakan 1 kali 2, pola kedua 2 kali 3, pola ketiga 3 kali 4, dan pola keempat 4 kali 5. Sehingga jika dilanjutkan hingga pola ke n, dapat dirumuskan UN sama dengan n kali n tambah 1. Perhatikan gambar berikutnya. Gambar ini membentuk gambar segitiga, sehingga disebut pola bilangan segitiga. Pada pola bilangan segitiga, pola pertama terdapat 1 lingkaran hitam. Pola kedua terdapat 3. Pola ketiga 6, dan pola keempat 10. 1 menjadi 3 karena ditambah 2. 3 jadi 6 karena ditambah 3. 6 jadi 10 karena ditambah 4. Dan seterusnya. Tambah 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Untuk pola bilangan segitiga merupakan setengah dari pola bilangan persegi panjang. Sehingga pada pola bilangan segitiga dirumuskan dengan UN sama dengan n kali n tambah 1 per 2. Perhatikan gambar ini.
gambar ini membentuk segitiga, sehingga pada pola bilangan ini disebut dengan pola bilangan segitiga Pascal. Jika kita amati, angka 2 di tengah itu diperoleh dari penambahan 1 dan 1, dan angka 3 diperoleh dari penjumlahan 1 dan 2. 3 di sini diperoleh dari penjumlahan 2 dan 1. Jika kita amati, depannya selalu 1 dan belakangnya selalu 1, sehingga jika kita lanjutkan hingga baris kelima, bilangannya adalah 1. 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Dan terakhir 1. Berikutnya, pasti kalian tahu ya, 1, 3, 5, 7, 9 adalah bilangan ganjil. Ya, jadi pola bilangan ini disebut pola bilangan ganjil. Pada pola bilangan ganjil, 1 jadi 3 karena ditambah 2. 3 jadi 5 karena ditambah 2. 5 jadi 7 karena ditambah 2 juga, dan 7 jadi 9 karena ditambah 2. Sehingga pada pola bilangan ganjil, aturannya selalu ditambah 2. Pola berikutnya, ya pasti semua tahu ya, bilangan genap. Sehingga pola bilangan ini disebut dengan pola bilangan genap. Pada pola bilangan genap juga sama, 2 jadi 4 karena ditambah 2, 4 jadi 6 karena ditambah 2, 6 jadi 8 karena ditambah 2, dan 8 jadi 10 karena ditambah 2. Sehingga pada pola bilangan genap, aturannya adalah selalu ditambah 2. Berikutnya, jika ada bilangan 1, 1, 2, 3, 5. Pola bilangan ini disebut dengan pola bilangan Fibonacci. Pada pola bilangan Fibonacci, bilangan ketiga yaitu 2 diperoleh dari penjumlahan 1 dengan 1. Kemudian 3 diperoleh dari penjumlahan 1 dan 2. Sehingga 5 juga diperoleh dari penjumlahan 2 dan 3. Sehingga pada pola bilangan Fibonacci adalah penjumlahan 2 bilangan sebelum. Berikutnya contoh soal menentukan suku selanjutnya. Contoh yang pertama, tuliskan 3 bilangan berikutnya dari pola bilangan di bawah ini. Perhatikan pola ini. 2, 5, 8, 11, 14. 2 menjadi 5 karena ditambah 3. 5 jadi 8 karena ditambah 3. 8 menjadi 11 karena ditambah 3 juga. 11 jadi 14 karena ditambah 3. Sehingga pada pola bilangan ini aturannya selalu ditambah 3. Maka pola selanjutnya 14 tambah 3 adalah 17. 17 tambah 3 adalah 20, dan 20 tambah 3 adalah 23. Pola bilangan berikutnya 1, negatif 5, 7, negatif 11, 13, dan negatif 17. Nah, kita amati di sini ada bilangan bulat positif dan ada bilangan bulat negatif. Coba kita amati jika bilangannya loncat. 1, 7, 13. 1 menjadi 7 karena ditambah 6. 7 menjadi 13 karena ditambah 6. Maka pada pola berikutnya selalu ditambah 6. 13 tambah 6 adalah 19, dan 19 ditambah 6 adalah 25. Kemudian urutan genap. Negatif 5, negatif 11, dan negatif 17. Negatif 5 menjadi negatif 11 karena dikurangi 6. Negatif 11 menjadi negatif 17 karena dikurangi 6. Maka pola berikutnya juga sama, dikurangi 6. Maka bilangannya adalah negatif 23. Contoh yang kedua, perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar persegi dengan susunan seperti ini.
Pertanyaan yang A, tentukan banyaknya lidi pada pola kelima dan pola ke-10. Karena yang ditanyakan banyaknya lidi, maka yang kita hitung adalah banyaknya garis. Pada pola pertama terdiri dari 4 garis atau terdiri dari 4 lidi, pola kedua 7 lidi, pola ketiga 10 lidi, dan pola keempat 13 lidi. 4 menjadi 7 karena ditambah 3. 7 menjadi 10 karena ditambah 3. 10 menjadi 13 karena ditambah 3. Maka jika dilanjutkan ke pola selanjutnya, aturannya adalah selalu bertambah 3, yaitu 16, 19, 22, 25, 28, dan 31. Sehingga banyaknya lidi pada pola kelima adalah 16 dan banyaknya lidi pada pola ke-10 adalah 31. Pertanyaan B. Tentukan luas bangun pada pola kelima dan ke-10. Masih ingat ya, luas persegi adalah sisi kali sisi. Jika kita anggap persegi itu panjangnya atau sisinya satu satuan panjang, maka pada persegi gambar pertama adalah 1 kali 1 atau hasilnya 1 satuan luas. Karena gambar yang kedua terdiri dari 2 persegi, maka 2 satuan luas. Gambar yang ketiga 3 persegi, 3 satuan luas. 1 menjadi 2 karena ditambah 1, 2 menjadi 3 karena ditambah 1, maka aturannya selalu ditambah 1. Maka setelah 3 adalah 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehingga luas bangun pada pola kelima adalah 5 satuan luas dan luas bangun pada pola ke-10 adalah 10 satuan luas. Pertanyaan yang C adalah tentukan keliling bangun pada pola kelima dan ke-10. Nah, di sini yang ditanyakan keliling. Keliling bangun datar adalah jumlah semua sisinya. Maka kita hitung banyaknya sisi pada bagian luarnya saja. Pada gambar pertama 4, gambar kedua adalah 6, gambar ketiga 8, gambar keempat 10. 4 menjadi 6 karena ditambah 2. 6 menjadi 8 karena ditambah 2. 8 menjadi 10 karena ditambah 2. Maka aturannya selalu ditambah 2. Setelah 10 adalah 12, 14, 16, 18, 20, dan 22. Sehingga keliling bangun pada pola kelima adalah 12 dan keliling bangun pada pola ke-10 adalah 22. Contoh berikutnya, tentukan nilai bilangan pada pola ke-15 barisan berikut. 2 pangkat 2 tambah 3 per 2, pola kedua 6, pola ketiga 4 pangkat 2 tambah 3 per 2, pola keempat 14, dan pola kelima 6 pangkat 2 tambah 3 per 2, dan seterusnya. Untuk menyelesaikan soal ini, yaitu menentukan pola ke-15, kita cari aturannya terlebih dahulu. Kita lihat di situ bilangan yang pecahannya terlebih dahulu, bentuk pecahannya. Pada pecahan di sini penyebutnya selalu 2. Kemudian pangkatnya ini selalu 2 atau kuadrat, dan bilangan keduanya, suku keduanya adalah 3. Maka jika pola pertama itu 2 pangkat 2 tambah 3 per 2, maka pola kedua yaitu 6, jika dirubah menjadi bentuk pecahan, maka penyebutnya 2, kemudian angka di sininya 3, dan pangkatnya 2. Nah, kita amati, kalau di sini kan 2 pola pertama. Pola pertama 2, pola ketiga 4. Pola berikutnya ini tidak tahu, pola
berikutnya atau pola kelima ini 6. Maka di sini 2, kemudian di sini 4. Kira-kira tengahnya adalah angka 3. Ya, jadi pola kedua itu 3 pangkat 2 tambah 3/2. Nah, sekarang kita hitung dulu apakah hasilnya benar 6. 3 pangkat 2, 9. 9 tambah 3, 12. 12 dibagi 2, hasilnya benar 6 ya. Jadi, bentuk polanya seperti ini. Maka, pola ketiga seperti ini, kemudian maka pola keempat, ini 2, 3, 4, berikutnya berarti 5 pangkat 2 tambah 3/2. Maka mencari pola ke-15 yaitu karena ini pola pertama dimulai dari 2, maka pola ke-15 di sini angkanya adalah 16 pangkat 2 tambah 3/2. Kemudian di sini yang ditanyakan nilai bilangan. Karena ditanyakan nilai bilangan, kita tentukan hingga hasil akhirnya. 16 pangkat 2, 256. Ditambah 3/2. 256 ditambah 3 hasilnya 259. Dibagi dengan 2. Maka hasilnya adalah 129,5. Bagaimana anak-anak setelah melihat video pembelajaran tadi? Jika kalian masih mengalami kesulitan, kalian bisa bertanya melalui WA atau melalui forum pada Google Classroom. Kemudian pada pertemuan kali ini latihannya bisa dilihat di Google Classroom. Kerjakan latihan itu dengan teliti. Kemudian pada pertemuan berikutnya kalian akan belajar mengenai penerapan pola barisan bilangan dan juga pola konfigurasi objek. Selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.